还敢来自投罗网？我们去。死一个林峰，谁会在意？神大阵，印记，以后也就多了几分底蕴。Halo, welcome back guys. Bagaimana kabar kalian? Pastinya Mimin doakan agar kalian baik dan sehat selalu. Untuk kali ini, gua akan menceritakan alur cerita dari film Donghua yang berjudul Lord of the Ancient Gold Grave. Bagi kalian yang belum nonton video-video sebelumnya, kalian bisa langsung cek di deskripsi. Dan jangan lupa untuk menekan tombol like, subscribe, dan loncengnya agar kalian tidak ketinggalan video-video terbarunya dari Bumbu Film. Oke, kita langsung masuk ke alur ceritanya. Di episode sebelumnya, Lin Feng bersedia menjadi murid dari sekte pedang surgawi yaitu Master Jian Baichang. Karena ada sedikit urusan yang lebih penting, Tuan Jian Baichang hanya bisa memberikan token kerajaan untuk datang ke ibu kota kerajaan. Dan kelebihan token ini bisa langsung menjadi murid inti dari sekte pedang surgawi tanpa melewati ujian lagi. Tuan Jian Baichang pun berpamitan. Lalu Lin Feng mencoba mengobati adiknya yaitu Lin Xian dengan pola darahnya. Ia menekan racun yang ada di dalam tubuh Lian Xiang dengan kekuatan makam dewa kunonya. Di saat Lin Feng sedang mengobati adiknya, Nyonya Xian datang. Lalu Lin Feng mengatakan kalau racun yang ada di dalam tubuh Lin Xiang masih sepenuhnya utuh. Dan ia harus mencari cara lain untuk menyembuhkannya. Nyonya Xian pun mengatakan kalau Lin Feng tidak usah khawatir, karena ada cara lain untuk menyembuhkannya. Dan ia meminta Lin Feng untuk menggunakan barang-barang yang ada di paviliumnya. Lin Feng pun berterima kasih dan langsung pergi untuk mengobati adiknya. Beberapa waktu kemudian, Lin Xiang masih dalam kondisi pingsan karena racunnya. Lin Feng menjelaskan tentang racun yang ada di dalam tubuh adiknya kepada Nyonya Xian. Dan racun yang ada di tubuhnya adalah racun surgawi. Pil detoksifikasi biasa tak akan mempan. Lalu Nyonya Xian mempunyai cara untuk mengobati Lin Xiang, yaitu dengan air kehidupan yang hanya ada di lembah Changseng. Dan air kehidupan ini mempunyai efek ilahi, dapat melarutkan semua jenis aura racun. Elang Pintian mengatakan kalau yang dikatakan Nyonya Xian benar adanya. Tidak hanya itu, jika dapat memasuki jiwa dengan air kehidupan, Lin Feng juga bisa mengendalikan racun di dalam tubuhnya dengan baik. Elang hijau itu juga mengatakan kalau di Qinzhou selatannya memang ada sebuah alam rahasia kuno. Nyonya Xian mengatakan kepada Lin Feng kalau ia ingin pergi ke alam rahasia itu harus menggunakan token. Dan pamannya kebetulan memiliki token tersebut. Pamannya merupakan master kuil cabang dari kuil Dewa Bela Diri di kota Tianyuan. Dia adalah yang bertanggung jawab dalam token tersebut. Lalu Nyonya Xian akan mengurusinya dalam mendapatkan token itu. Lin Feng pun berterima kasih kepadanya. Tak selang berapa lama, Lin Feng pergi ke makam dewa kuno untuk menemui seniornya. Lalu seniornya mengatakan kepadanya agar Lin Feng melakukan latihan pemurnian untuk membalikan situasi. Lin Feng pun segera pergi ke tempat pelatihan. Ia menggunakan api nirvana sebagai pemandu latihannya. Lalu ia mencoba memurnikan makam dewa yang ada di sana. Ia pun terkejut karena makam itu sebanding dengan arai hukuman ilahi. Ia tidak tahu metode apa yang telah dipelajari. Meski tidak lengkap, tapi aura ilahinya tidak bisa diremehkan. Ia baru tahu kalau makam dewa tersebut sebelum mati ia bermaksud untuk menembus langit. Namun tidak bisa dan binasa. Dan Lin Feng sudah mendapatkan banyak segel dari para dewa. Dan kedepannya pengetahuannya juga menjadi sedikit lebih banyak. Waktu pun berlalu, Lin Feng sedang memurnikan dan membuat pil penembus surgawi untuk mengobati adiknya dan kakeknya.
Tak lama kemudian, Lin Feng memberikan kepada adiknya. Lalu kakek Lin Xianan bertanya kepada Lin Feng bagaimana kabar adiknya. Lin Feng pun mengatakan kalau racun yang ada di dalam tubuh Lin Xian semakin serius. Dan jalan satu-satunya harus menemukan air kehidupan untuk memulihkan jiwanya. Sebelum pergi, Lin Feng memberikan pil untuk penyembuhan kakeknya. Dan ia juga mengukir formasi pengumpulan roh dan pembentukan pola pedang untuk membantu memperkuat kemampuan klan Lin untuk mengatasi musuh. 科聚灵阵和剑纹阵法有助于增强林氏的应敌之力。孙儿，万事小心呐！ Lin Feng dan Nyonya Xian membawa Lin Xian untuk mencari obat air kehidupan di kota Tianyuan. Di dalam perjalanan, Nyonya Xian memberitahu secara singkat mengenai semua klan kota Tianyuan. Dan di kota Tianyuan ada 3 klan utama, yaitu klan Luo, klan Mo, dan klan Lan. Dari ketiga klan ini, masing-masing mempunyai orang berbakat di ranah Heavenly Martial. Dan semua kekuatannya terkait dengan kuil bela diri. 小姐不仅为人仗义，又体贴细心，是个难得的妻。资料书简，公子有空可以展阅。 紫妍姑娘有心了。 Di saat itu juga ada yang menghadang kereta mereka. Dan ternyata orang yang menghadang itu adalah paman dari Nyonya Xian, yaitu Paman Mo. Nyonya Xian pun memperkenalkan kepada pamannya. Lalu Paman Mo mempersilahkan semuanya untuk naik ke kapalnya. 先将林小友的妹妹放入隔间去。 Tak selang berapa lama, Paman Mo dan Lin Feng sedang membicarakan tentang adiknya yang terkena racun. Pamannya pun sangat berterima kasih kepada Lin Feng karena ia menyelamatkan Nyonya Xian sewaktu di dalam hutan. Pamannya pun tahu kalau Lin Feng ingin pergi ke lembah Changseng untuk menemukan air kehidupan. Lalu Lin Feng mengatakan kalau adiknya menderita racun yang sangat serius. Dan jika tidak menggunakan air kehidupan, takutnya nyawanya dalam bahaya. Dan ia berharap bantuan Paman Mo. Paman Mo pun menjawab kalau ia akan membantunya karena ia juga berhutang nyawa kepadanya. Dan di saat hari pembukaan lembah Changseng, Paman Mo secara pribadi akan mengantar ke lembah Changseng. Lalu Paman Mo mengatakan kalau lembah Changseng dibuka setiap 3 tahun sekali. Dan hampir 300 tahun tidak ada yang pernah mendapatkan air kehidupan. 天资绝顶，回去稍加准备，并不在话下。所有却得先做好心理准备啊！ 我明白。 看，前方便是舅舅府邸所在。 Mereka pun sampai di kediaman Paman Mo. Lin Feng pun sangat berterima kasih kepada Tuan Mo. Dan kebaikannya Lin Feng tidak akan melupakannya. Nyonya Xian merayu Lin Feng dan dia mengatakan kalau banyak rahasia di dalam tubuh Lin Feng. Dan Nyonya Xian mengatakan kalau semuanya itu hanya bercanda. 请求一定赴汤蹈火，在所不辞。都秘密呢。以身相许。再斗嘴，本公子晚上烤了你。 Di sisi lain dari klan Luo, Tuan Luo Hua mengatakan kalau Lin Feng telah datang ke kotanya. Dan ketua mereka sangat marah dengan kedatangan Lin Feng. Namun di saat ia akan pergi untuk menemui Lin Feng, Tuan Luo Zazong yaitu patriark klan Luo. Ia mengatakan kalau melakukan sesuatu masih harus melihat gambaran besarnya. Dan ia takut kalau Tuan Yan Baichang tahu semuanya. Lalu ketua Luo Hua mengatakan kalau kedatangan Lin Feng untuk memasuki lembah Changseng untuk menemukan air kehidupan. Lalu ketua klan Luo mengatakan kalau orang yang berpartisipasi ke lembah tersebut 90% tak akan selamat. Dan kematian Lin Feng siapa yang akan peduli? 动手的时机还得从长计议。那斋天元城所谓何事啊？好像是要进长生谷。谷危险重重，进入者素来九死一生。 Dan bagaimana kelanjutannya kita akan bahas di episode berikutnya ya. Terima kasih semuanya.